Salam sehat ya. Di video kali ini FTSE ya, di slide atau di file yang edisi kedua kita akan coba lihat, tapi tinjauan secara data, bukan analisa, bukan rekom atau bukan pom-pom ya, tapi kita melihat data dari peristiwa Jumat kemarin 18 Maret 2022. Nah, dari data yang ada ini mungkin kita bisa tarik kesimpulan action apa untuk next rebalancing MSCI misalnya yang akan dilakukan di bulan Mei 2022. Tepat tanggalnya kurang tahu. Ini ya, ini keadaan global di akhir pekan, di mana Amerika dan Eropa dan Amerika sinyalnya hijau, walaupun tipis-tipis untuk Eropa. Kemudian, nah ini sayang future ya, di sini merah tipis. Jadi kondisi harusnya aman terkendali untuk hari Senin karena kita lebih awal. Jadi kita Asia, terutama Asia Timur itu adalah yang mengawali perdagangan di hari Senin. Harusnya kalau tidak ada kejutan berita di perang Ukraina dan Uni Soviet, tidak ada kejutan baru ya, itu harusnya Senin ya fine aja ya. Sekali lagi itu cuma prediksi. Kemudian keadaan komoditi, ini oil naik ya, WTI dan Brent oil. Kemudian nikel ini yang terjun bebas setelah naik ya, naik tinggi ya, setelah naik tinggi. Timah juga minus, emas juga minus, yaitu keadaan komoditas. Kowal juga minus untuk yang Rotterdam ya, yang Newcastle. Kemudian pantas saja kemarin emiten CPO pada berguguran, ternyata memang harga CPO terkoreksi ya. Jadi disinilah susahnya trading komoditas ya, tergantung sama harga komoditi ya. Jadi psikologisnya itu tiap hari naik turun every day ya, sampai kadang-kadang kita lupa tren, walaupun ini turun tapi secara tren naik ya, karena telah menyentuh all time high-nya ya. Itu aja. Kemudian kemarin ini udah ya, saham-saham yang di gap up dan di gap down, IDX 80 ya, nah ini keadaan order book ya, keadaan order book saham-saham yang di add maupun di del di FTSE. Nah, MTK ini order booknya seperti ini, di mana tebel di posisi the best bid price dibanding the best offer price. 3 juta melawan 66.000 kan jauh ya. Kemudian gudang garam kondisinya seperti ini, bid price order booknya, karena gudang garam di gap up
sebesar 7% lebih. Sedangkan EMTK di gap up 1,8% ya, setaran. Harum ya. Ini bitnya tebal. BPYB bitnya tipis. Nah, Kren bitnya tipis, overnya super tebal ya. Jadi ini ngantri jualan di 69 ya. Ya. Jadi kesimpulannya memang untuk kelima saham yang di add maupun di del di FTSE itu akan mengalami kontraksi berupa gap up atau gap down. Nah, ini susahnya. Kita nebaknya gap up apa gap down ya. Tapi untuk kesimpulan sementara ya, ini mungkin tingkat keberhasilannya 60% ya. Apa 65% ya, antara itulah, antara 60 sampai 65% ya. Jadi tidak menutup kemungkinan gagal juga karena cuma 60 sampai 65%. Nah, ini berdasarkan pengalaman bahwa saham yang masuk big cap biasanya punya kecenderungan itu akan di gap up. Terbukti untuk kali yang ini FTSE Februari 2022 EMTK di gap up sebesar 1,8% kurang lebih. Kemudian gudang garam ya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak habis pikir. Gudang garam itu di del, jadi dihapus dari large cap to mid cap. Nah, tapi sahamnya kemarin di gap up kurang lebih 7% ya, di gap up. Lihat di tabel ya. Kemudian Harum ini di gap down ya. Harum ini di gap down sekitar minus 3% ya. Padahal Harum itu di add posisinya di small cap. BPYB ini di gap up tapi tipis di bawah 1%, maka tidak termasuk di tabel ya. Di tabel itu untuk yang LG45 LIDX 80 itu yang di gap up maupun di gap down lebih dari 1,5% atau di bawah kurang dari minus 1,5% ya. Jadi BPYB nggak masuk karena cuma 0,9% di gap up. Sedangkan Kren karena memang betul-betul di del ya, dia gap down. Kalau nggak salah 2 tick ya, 2 tick, tapi ini 69 ya, kira-kira ya 3%-an lah ya, kurang lebih 3% ya. Itu bisa dilihat. Oh ya, ini nggak ada karena Kren bukan anggota IDX 80, jadi tidak ada datanya. Itu catatan ya. Jadi untuk sementara ini memang kesimpulan saya yang aman itu yang di add di large cap ya, di add di large cap yang punya persentase kemungkinan terbesar atau punya kecenderungan gap up yang besar, yaitu 60 sampai 65%. Itu. Terus, nah ini ya MTK di gap up dari semula 2160 di gap up di 2200 ya, 2200 ya. Itu MTK. Nah, ini perhatikan volumenya seolah-olah sendirian. Sebetulnya ini ada volume, tapi tidak sebanding dengan volume kemarin di closing.
seolah-olah nggak ada, ya, saking kecilnya dibanding dengan volume raksasa di closing kemarin. Kemudian GGRM, nah ini yang secara persentase naiknya tinggi banget untuk kelas LQ45, ya 7%, sesuatu banget untuk kelas LQ45. Kemudian dari 31.250 ya ke berapa ini? 33.575 ya. Jadi berapa ribu ya? Ya 2000 lebih ya. Ya, kira 2000 lebih. Di sini ada kenaikan volume. Nah, ini kelihatan sekali ya, di akhir sesi memang diminatin, naik, malah di gap up sekalian. Jadi bisa lebih dari 8% naiknya ya. Itu yang garam di gap up. Nah, ini aneh. Wong di del dari big ke mid tapi malah naik. Ya. Itulah saham. Jadi prediksi tidak selalu tepat karena saking banyaknya variabel. Kita nggak tahu variabelnya. Mungkin memang udah garam di low misalnya. Jadi ya investor menyerbu gudang garam. Kemudian Harum di sini di gap down. Nah, padahal Harum ini di add ke small cap ya, tapi di gap down gitu kan. Ya 10.900 terjun ke 10.500, jadi 400 selisihnya. Terus ini yang BPYB ini gap up. Ini volumenya perhatikan juga super, ini seolah-olah nggak ada ya. Itulah rebalancing di mana duit mengalir seperti, jadi lalu lintas uang mengalir seperti ya traffic ya, sampai membuat jam lompatan-lompatan yang memang mau nggak mau harus dilompatin karena duit gede dalam waktu kurang dari 10 menit. Di sini BPYB dari 1180 di gap up 2200, jadi cuma 2 tick ya, maka dia nggak masuk, cuma 0,9%. Terus Kren ini yang memang betul-betul di del dari small cap, maka di gap down 2 tick ya, tapi 2 ticknya harga di bawah 100 ya lumayan, lebih dari 2%, bahkan mungkin 3% ya minus di gap down-nya. Volumenya ini volume guyur, jadi untuk menampung guyuran seperti volume yang banyak ini tidak mungkin hanya satu papan yang diborong, 2 papan misalnya. 2 papan untuk kelas di bawah harga 100 ya lumayan secara persentase. Nah, ini saya bilang tadi lalu lintas uang di bursa saham Indonesia ya. Ini sangat ya bagi retail seperti saya itu sangat ya amazing ya, amazing. Karena perhatikan di sini di Don MTK ya, di mana sekali, karena ini HK ya, sekali HK 22 miliar, 8 miliar, 2 miliar, 8 miliar. Nah ini ya, kenapa disebut big cap? Ya karena uang 8 miliar satu kali telan ya, bisa dalam waktu ya mungkin 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit ya, uang 8 miliar itu berpindah tangan. Bahkan T ya, kemarin kan ya T bisa T ya, bukan hanya miliar tapi
triliun dalam waktu 10 menit, tapi ya tadi 10 menit tadi. Itu di jam 14.50 berhenti perdagangan sampai jam 15.00 atau mungkin 15.20 ya. Karena ada perubahan regulasi, saya kurang paham betul yang perubahan yang baru itu. Tapi intinya itulah ya. Itu. Nah, ini gambaran global rebalancing di FTSE. Saja langsung ke Excel saya, ke data saya ya, yang lebih gede. Nah, biar santai lihatnya, karena saya sendiri kalau lihat tulisan harus yang gede-gede karena faktor U. Kebetulan ini Excel, oh ya, lupa ingat PowerPoint. Ya. Nah, ini Excel apa PowerPoint ya, bentar. Ya. Nah, coba kita karena ada oret-oretan, kita di PowerPoint aja lah ya. Nanti kalau kita bila perlu kita ke Excel. Nah, ini ya. MTK ya. Ini yang saya kasih garis merah ini. Valuasi dari hari sebelumnya 2 miliar lebih ya. Ini dalam ribuan, jadi ini 2 miliar 235 miliar. Maaf. Oh, dalam jutaan ya, bukan dalam ribuan tapi jutaan ya. Itu 235 miliar ya. Valuasi sebelumnya. Terus kemarin valuasinya meledak menjadi 2 triliun ya. Dimana di sini ya, valuasi kemarin itu 15 kali dari valuasi selama 3 bulan ya. Jadi di sini kelihatan EMTK ada kehidupan karena volumenya agak nonjol tuh 2 kali, 3 kali ya. Karena dia masuk FTSE. Terus kemudian posisi order book juga bagus ya, ini ya posisi order book. Yaitu berapa kali itu ya? 57 kali apa ya? Ya itu. Nah, di sini ini kelihatan betul bahwa big money, smart money mengguyur ya, mengakum ya, atau membeli itu di sini karena dia di gap up ya. Jadi untuk mengupkan harga otomatis dia beli di sebelah over berapa papan ya. Itu karena naiknya 1,8%. Jadi sekian papan yang di buy. Oh ya, ini naiknya di gap up 1,9%. Itu EMTK ya. Harum ini di gap down minus 3,4%. Di mana big money juga ada big money karena di sini 1,5 ya. Di sini 21, bayangkan. Ya tadi karena apa? Miliaran dalam satu transaksi, dalam satu frekuensi ya, transaksi ya. Katakanlah dalam satu nota tapi isinya 8 miliar ya. 2 miliar 50 juta dalam satu transaksi ya, dalam satu apa ya, nomor nota misalnya. Itu BBYB sama di sini 6 ya. Jadi kalau lebih dari 1 itu bertanda bandar lebih dominan atau smart money atau big money ya, itu lebih dominan ya.
karena tadi valuasinya belinya miliaran, ratusan juta, mungkin 500 juta ya. Kemudian kren ini juga kelihatan benar 12. Jadi bandar banyak yang guyur karena ini gap down ya. Karena di gap down ya guyur. Kalau gap up ya akum. Pada saat video ini dibuat pada tanggal kemarin, Jumat kemarin di closing ya. Nah, ini gudang garam di gap up 7,4%. Nah, ini ada bandar ada sekitar dua kali lipat dibanding frekuensi. Itu terus ini pengaruh asing ya. Ini jadi asing ini ya. Kemarin asing mengakum gudang garam. BBYB juga mengakum ya. Nah, ini karena BBYB masuk ke FTSE, maka asing suka ya. Asing suka saham-saham yang masuk FTSE. Kemudian MTK ya ada juga. Nah, ini asing kemarin cuma 1% ya. Terus secara 5 harian asing 31%. Nah, itu. Terus ini keren ya, tadi volumenya meningkat, bayangkan dari cuma 400 kemarin dari Jumat menjadi 10 miliar. Dan garam dari 21 miliar naik volumenya menjadi 57 miliar. BBYB demikian, naik hampir 4 kali lipat, di sini 4 kali lipat ya. Terus Harum naik kisaran 2 kali lipat ya, kurang ya. Itu. Jadi volume atau nyawa ini, saya sering sebut nyawa karena ya tadi besarnya volume plus harga yang naik dan turun ya. Nah, ini. Nah, dari data ini, kita coba kaitkan dengan hari Senin. Ya, mungkin kita akan buat video lagi apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi harga di hari Senin dengan data gap up dan gap down, terutama di saham-saham FTSE. Nanti kita buka bahas, mungkin besok Minggu ya. Kita coba sajikan data saham yang kena gap up dan gap down tapi non FTSE rebalancing. Saya kira cukup. Salam sehat.